Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang nabza. Nabza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian nabza. Nabza itu apa sebenarnya? Nabza adalah zat yang dapat menyebabkan kecemasan dan kecanduan pada penggunanya. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nabza. Yang pertama, narkotika. Narkotika dibedakan menjadi 6. Yang pertama ganja, yang kedua hasis, yang ketiga opium, yang keempat morfin, yang kelima kokain, dan yang keenam heroin. Ganja adalah hasil kering dari daun, bunga, biji, dan tanaman marijuana. Yang kedua hasis bahan yang diperoleh dari getah produk bunga tumbuhan marijuana. Yang ketiga opium merupakan getah dari buah mentah Papaver somniferum. Yang keempat morfin adalah alkaloid terbanyak dari getah opium. Yang kelima kokain zat ini berasal dari tanaman coca atau nama lainnya Erythrochelon coca yang banyak tumbuh secara tersembunyi di daerah pegunungan. Dan yang keenam heroin ini biasanya disebut sebagai putau. Heroin berasa agak pahit sehingga sering dicampur dengan gula, coklat, dan macam-macam aromanya. Ya. Yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika sendiri ada 4 golongan. Yang pertama, potensi kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang, misalnya ekstasi. Golongan kedua berpotensi kuat dalam mempengaruhi sindrom ketergantungan, misalnya flexibilidine atau PCP. Golongan 3 berpotensi sedang dalam menyebabkan sindrom ketergantungan, misalnya Raynaud, Megadon. Golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan sindrom ketergantungan, misalnya Resortan, Alprazolam, atau Sana. Selain narkotika dan psikotropika, ada juga zat adiktif. Zat adiktif dibagi menjadi 4. Ada alkohol, inhalasia, nikotin, dan juga kafein. Alkohol yaitu obat psikoaktif yang merupakan bahan aktif yang dalam minuman keras seperti bir. Yang kedua ada inhalasia, yaitu bahan larutan-larutan yang mudah menguap, contohnya kayak lem, tip X, gas, atau larutan pembersih. Yang ketiga yaitu ada nikotin. Nikotin biasa terkandung di dalam daun tembakau. Nikotin ini biasa ada di setiap rokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dampak dari nikotin ini yaitu menyebabkan kecanduan, pengumpulan darah, dan gangguan sistem saraf. Yang keempat yaitu ada kafein. Kafein biasa ada di dalam kopi maupun teh. Kafein ini dapat menghilangkan rasa lapar, letih, dan mengantuk. Kafein ini juga dapat meningkatkan stamina dan meningkatkan suasana jiwa atau mood. Berdasarkan efek perilaku dan efek fisiologisnya, zat adiktif dan psikotropika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Stimulan merupakan obat-obatan yang dapat meningkatkan kerja sistem saraf. Obat ini biasa disebut juga dengan obat perangsang. Obat jenis ini memberikan peningkatan pada percepatan denyut jantung, pengecilan pupil, dan peningkatan gula darah. Pengguna obat ini merasa energinya menjadi berlebihan sehingga mampu beraktivitas semalaman. Yang kedua ada depresan. Depresan adalah obat-obatan yang dapat memperlambat kerja sistem saraf. Kelompok obat ini disebut benzodiazepin. Obat-obatan jenis ini memberikan penurunan pada tingkat kesadaran dan rasa mengantuk, mengurangi stres dan kecemasan. Yang terakhir ada halusinogen. Halusinogen adalah obat yang dapat menimbulkan halusinasi atau hayalan. Pengguna obat ini akan mengalami penghayatan semu, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata. Obat-obatan jenis ini memberikan efek ketidaknormalan jiwa dan kesalahpahaman terhadap lingkungan yang diciptakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif dan psikotropika semula digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat. Namun dalam perkembangannya, zat ini disalahgunakan untuk kesenangan penggunanya. Padahal zat ini dapat menimbulkan ketagihan. Pengguna zat adiktif bisa semula berawal dari coba-coba. Namun keinginan coba-coba tersebut berlanjut menjadi tingkat ketergantungan. Faktor yang berpengaruh terhadap pengguna narkoba adalah yang pertama yaitu rasa ingin tahu remaja untuk mencoba, menganggap diri sudah dewasa, tidak mampu bersikap tegas terhadap pengaruh teman, ingin melepaskan diri dari masalah tertentu,
dan berteman dengan pengguna dan tekanan dari teman pengguna. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari zat adiktif dan psikotropika. Pertama ada heroin. Dampak negatif dari heroin ini yaitu pengguna akan merasa senang luar biasa tanpa terganggu oleh masalah yang sedang dihadapinya. Jika digunakan secara terus-menerus akan mengakibatkan kematian. Yang kedua yaitu morfin. Morfin ini dapat menyebabkan rasa lesu, perasaan mengantuk, dan perasaan bahagia yang berlebihan dan akan mengganggu sistem pernafasan. Yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi akan mengurangi keinginan untuk minum sehingga orang yang mengonsumsi ekstasi akan merasakan dehidrasi. Pengguna dalam jangka waktu panjang menyebabkan hilangnya daya ingat dan ketidakmampuan melakukan gerakan sederhana. Yang keempat yaitu ada kokain. Kokain ini bersifat stimulan atau mempercepat kerja sistem saraf. Dapat meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan pada seseorang yang mengonsumsinya dan akan mengakibatkan depresi jika digunakan secara terus-menerus serta dapat menyebabkan kematian. Jadi secara umum, zat adiktif dan psikotropika menimbulkan satu adiksi. Adiksi yaitu kecanduan atau ketagihan bila penggunanya diputus secara mendadak akan menimbulkan masalah mental. Contohnya seperti membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua toleransi, yaitu peningkatan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Yang terakhir yaitu gejala putus obat atau sakau, yaitu penderitaan yang tak tertahankan baik fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan, sehingga mendorong untuk menggunakannya lagi. Walaupun pengguna narkoba atau zat adiktif merasa senang, kuat, ataupun tidak cemas, tetapi banyak menimbulkan banyak kerugian bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Bagi diri sendiri akan menimbulkan kerusakan saraf, gagal ginjal, penyakit jantung, atau lain sebagainya. Bagi keluarga akan ada perubahan perilaku yang pasti akan merusak keharmonisan dalam keluarga. Yang terakhir yaitu dalam lingkungan. Pengguna narkoba akan menimbulkan banyak tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, atau menjamret. Nah, sekarang semua sudah pada tahu kan apa dampak dari narkoba. Untuk itu, marilah kita mencegah diri sendiri untuk menjauhi kata narkoba tersebut. Yaitu pertama, dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberi kekuatan untuk menjauhi atau menolak ajakan-ajakan untuk mengonsumsi narkoba. Lalu yang kedua yaitu jangan pernah mencoba. Sekali mencoba akan ketagihan. Yang ketiga, jangan bergaul dengan pengedar narkoba atau pencandu narkoba karena itu akan menimbulkan pengaruh buruk pada kita. Yang terakhir yaitu ketika kita memiliki waktu luang, kita harus menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang positif. Say no to drugs, Asia!